Bab 1412. Menolak lagi. Tidak tahu kapan ombak mulai melonjak hebat, gelombang ombak besar semakin tinggi, membuat perahu dewa besar bergoyang terus-menerus. Pada saat yang sama, di permukaan laut hantu yang dalam ini, serangkaian kecemerlangan hitam atau biru, seperti mata monster, terus bermunculan. Kemudian cahaya hitam ini keluar dari air dalam kabut hitam tebal dan langsung menyerang ke perahu dewa. Dung. Pada saat ini, perahu dewa seperti merasakan sesuatu, sebuah cahaya tiba-tiba terbang dari atas perahu dewa menembak ke udara, di antara dunia yang gelap, menumbuhkan bola cahaya yang cemerlang seperti matahari terik. Dalam kabut hitam, roh jahat yang memancarkan cahaya suram, seperti mencari mati, semuanya meninggalkan perahu dewa dan tiba-tiba menuju bola cahaya di udara. Sruk-sruk-sruk. Air laut di sekitar perahu dewa terus bergetar, cahaya hitam seperti hujan deras yang mengalir terbalik, langsung menembak ke langit. Perlahan-lahan, bola cahaya itu hampir sepenuhnya dikelilingi oleh cahaya hitam. Di luar perahu dewa, tidak hanya Erikin dan Huike, banyak kultivator juga muncul di haluan kapal. Mereka melihat energi hitam yang tidak kurang dari puluhan ribu di udara. Banyak diskusi dan perbedaan pendapat, ekspresinya berbeda-beda. Energi hitam yang dipadatkan oleh roh jahat, berkumpul bersama, memancarkan energi dingin dan ganas yang membuat jantung orang berdebar-debar. Ada beberapa kultivator yang merasa ketakutan, tetapi ada juga yang sangat bersemangat. Semuanya, seharusnya aturannya kalian sudah tahu. Sebelumnya pada saat monster pelindung suci muncul, pria kekar paruh baya yang telah mengingatkan semua orang terbang keluar lagi, mengulangi apa yang dikatakan oleh Chongli kepada Erikin. Perahu dewa kami akan segera membuka formasi, jika ada yang tertarik dengan senjata berharga, kamu bisa terbang sejauh 100 meter dari perahu dewa. Jika menyerah, maka tidak ada kesempatan untuk keluar lagi, dan sebaliknya. Pria kekar itu tidak mengatakan terlalu spesifik, tetapi memberikan pilihan kepada semua orang. Semua orang bingung apakah harus memilih pergi ke tempat berbahaya untuk mencari peluang atau tetap tinggal di perahu dewa yang aman. Namun di antara para kultivator, pasti ada orang yang tidak perlu berpikir. Huike terbang keluar duluan, dan melayang di udara. Maple Ye dan Cindiana Liang, serta pengikut mereka juga terbang keluar. Namun Erikin memperhatikan bahwa kali ini keduanya terbang tidak berbarengan. Setelah Cindiana Liang terbang keluar, Maple Ye mengikutinya di belakang, tetapi setelah Cindiana Liang menyadarinya, dia jelas terbang menjauh ke kejauhan. Ini membuat Maple Ye sedikit malu. Keduanya berjauhan, tidak tahu apakah mereka bertengkar. Sebuah tatapan diturunkan, tatapan Maple Ye yang sangat dingin jatuh kepada Erikin. Erikin juga mengerutkan dahi, ia tidak menjual mutiara Reiki angin ini, bahkan Cindiana Liang tidak mengatakan apapun, tetapi Maple Ye ini malah membencinya. Kemudian, termasuk Mao Jun dari Sekte Monster Pelindung, ada banyak orang yang terbang ke tepi perisai yang dilindungi oleh perahu dewa. Erikin juga ikut dalam kerumunan, melihat sekeliling, orang yang keluar untuk berburu tidak kurang dari ratusan. Dan itu juga termasuk kultivator yang belum pernah muncul ketika bertemu dengan monster pelindung suci. Semuanya, ketika aku mengaktifkan penghalang, kalian akan terlihat oleh roh jahat. Kalian harus hati-hati, semoga kalian semua beruntung. Begitu pria kekar menggabungkan tangan, sangat cepat, Erikin menemukan bahwa cahaya di depannya perlahan menghilang. Dan di belakang mereka, tirai cahaya yang lebih terang membungkus perahu dewa. Pada saat ini, roh-roh jahat yang terbang menuju bola cahaya di langit tiba-tiba menemukan para kultivator ini. Bunuh. Tidak tahu siapa yang berteriak, semua kultivator memancarkan Reiki, dan tiba-tiba menyerang keluar. Roh-roh jahat juga bersinar dengan mata biru, meraung dan menyerang menuju para kultivator. Roh jahat hanya memiliki niat melahap dan membunuh,
sama sekali tidak akan berbelas kasihan, dan para kultivator juga sama. Kekuatan yang sangat kuat. Eric Kin juga bertemu dengan roh jahat, pedang King Tong di tangannya ditebas. Kabut roh jahat berubah menjadi cakar tajam dan bertabrakan dengan keras. Kekuatan yang sangat besar itu bahkan membuat Eric Kin juga sedikit terkejut. Ia hanya menguji kekuatan roh jahat, jadi memilih lawan yang energinya kira-kira berada di fase distraksi. Tidak disangka hanya kekuatan lawan saja jauh melebihi kultivator level 5 pada umumnya. Tetapi setelah menahan serangan Eric Kin, roh jahat ini seperti baik-baik saja, tubuhnya bersinar, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Terang. Eric Kin mengangkat alisnya dan menebas ke belakang dengan tiba-tiba. Area di belakangnya, roh jahat ini tiba-tiba muncul, pedang King Tong menebas, cahaya pedang meledak, membuat roh jahat menjerit dan berubah menjadi abu. Kemudian, dalam kabut hitam yang menghilang, cincin hitam legam jatuh ke bawah. Roh jahat ini ternyata berenang di cincin kuno. Eric Kin penasaran, dia langsung mengambil cincin hitam legam dengan tangannya. Tidak ada yang magis pada benda ini, hanya senjata ajaib biasa. Di dalamnya ada sebuah formasi yang dapat sedikit menahan orang untuk sementara. Mengenai apakah karena cincin kuno sudah sangat lama dan menyebabkan gagalnya beberapa fungsi, Eric Kin tidak tahu. Cepat, kekuatannya cukup, dan karena tidak ada kesadaran, jadi serangan kerohanian hampir tidak efektif, artinya taktik ilusi tidak bisa digunakan. Eric Kin membunuh beberapa roh jahat berturut-turut, secara perlahan dia telah menganalisis karakteristik dari roh jahat tersebut. Setelah terus membunuh, Eric Kin mendapatkan sebuah cincin lagi, serta perisai rusak dan 2 pisau panjang. Eric Kin mendongak dan melihat ke atas. Ini hanya area luar, roh jahat lemah, dan kualitas benda berharganya tidak tinggi. Dengan kekuatanku, seharusnya bisa mencoba yang lebih di atas lagi. Eric Kin mengambil keputusan dan menuju ke atas dengan tiba-tiba. Di samping, beberapa roh jahat langsung dibunuh dalam sekejap, dan beberapa kultivator terbang kemari. Cindiana Liang. Melihat wanita yang memimpin, Eric Kin sedikit terkejut, tidak mengerti kenapa dia mencari dirinya. Tuan Qin, aku juga tidak menduga Maple Ye adalah orang seperti itu. Kamu telah menyinggungnya, mungkin ada bahaya di tempat yang kacau ini. Lebih baik kamu bergabung dengan kami, aku pasti akan berusaha yang terbaik untuk melindungimu, kata Cindiana Liang dengan serius. Eric Kin mengerutkan dahi. Cindiana Liang ini memiliki kultivasi di fase transendensi level 2, jika mengikutinya pasti lebih aman. Tetapi tujuannya bukan sembarangan senjata berharga. Maaf, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi aku lebih suka sendirian, kata Eric Kin. Kultivator ini, kenapa begitu tidak tahu diri? Di samping Cindiana Liang, seorang nenek mengerutkan dahi, dan menegur, Putri Cindiana mengkhawatirkan keselamatanmu. Dia secara khusus menyuruh kami turun untuk mencarimu, dan menghabiskan banyak waktu. Sekarang kamu menolak, benar-benar tidak tahu diri. Ekspresi para pelayan di samping juga berubah. Mereka selama ini melayani Cindiana Liang, tentu mereka tahu betapa sulitnya bagi kultivator pria untuk bergabung dengan Cindiana Liang, dan biasanya tidak ada yang menolak. Eric Kin ini bahkan berturut-turut menolak Cindiana Liang 2 kali, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Eric Kin menggeleng. Cindiana Liang ini rela datang untuk mengundangnya, benar-benar penuh perhatian, tetapi ia tidak mungkin menyetujuinya. Putri Cindiana, aku sudah menerima kebaikanmu, tetapi setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Sampai jumpa. Eric Kin juga tidak tahu harus mengatakan apa, menggabungkan kedua tangannya, berbalik dan terbang ke tempat yang tertutup kabut hitam di sisi lain. Bocah ini membuatku sangat kesal. Tunggu Maple Ye mencari orang untuk memberinya pelajaran, dia pasti akan menyesal, kata nenek itu dengan marah. Sudahlah, Nek.
Karena Tuan Qin memiliki pemikiran sendiri, kita juga jangan memaksanya. Bersambung.